Dah lihat. Saya harus hancurkan kamu supaya saya bisa serap energi dan kekuatan kamu. Kamu nggak bisa hancurin Bang Jali. Satria, kamu kemana sih? Satria, dengerin aku dulu, Satria. Please, kamu tolong kasih aku kesempatan sekali lagi ya, Satria. Kamu kan mau ketemu sama papa aku. Bel, kamu tahu kan? Hubungan ini dijalin atas dasar kepaksaan. Dan semua hal yang terpaksa nggak akan baik, nggak akan bisa bertahan, Bel. Tolong, pergi tinggalin aku. Karena aku juga capek kelihatan kayak cowok yang jahat selalu nolak kamu, Bel. Keputusan aku udah bulat, seperti yang aku tadi bilang. Gak ada masa depan untuk hubungan kita berdua, Bel. Tapi saat kamu harus tahu, Sat. Ini semua itu bukan aku sendiri, Sat. Kamu mau ngomong apapun, aku gak akan percaya, Bel. Karena sekarang aku udah gak butuh penjelasan apa-apa dari kamu. Semuanya udah cukup. Ya udah. Tapi asal kamu tahu ya. Mama kamu juga turut andil atas pemotongan video ini. Apa kamu bilang? Kurang ajar kamu, Bel. Dalam situasi seperti ini sempet-sempetnya kamu malah ikut membaling tante. Sat, Mama bisa jelasin semuanya, Sat. Ini nggak seperti yang kamu Mama bayangkan. terlibat dalam pemotongan video itu. Tapi Sat, Gak usah bohong, Ma. Gak usah tapi-tapi. Aku butuh kejujuran Mama. Mama orang tua kan? Bisa bijaksana kan? Tolong jujur. Mama diem berarti iya. Satu hal, Ma. Mama sama aja udah memanipulasi barang bukti. Dan itu ada pasalnya. Aku bisa penjarain Mama sekarang juga. Satria, kamu tega memenjarain mama kamu sendiri. Kamu lebih memilih Sekar ketimbang mama kamu sendiri. Bukan gitu. masalah milih Sekar atau siapa. Aku di sini milih kebenaran. Aku nggak peduli. Kalau Mama kandung aku yang salah, aku nggak segan-segan, mah. Keputusan aku untuk pulang ternyata salah. Lebih baik aku nggak usah di rumah lagi. Nggak mau, Satria. Mau kemana, Satria? Aku nggak mau, Please, kasih kesempatan aku. Aku minta maaf sama kamu. Please, maafin aku. Kita bisa mulai semuanya dari awal lagi. Lepas, Bel, lepas. Saat. Aku ingat ya, kamu sering ngomong kayak gini. Ujungnya apa? Kamu tetap bikin kesalahan kan? Kamu tetap nggak bisa aku maafin. Karena berapapun kesempatan yang aku kasih, kamu akan sia-siain. Ingat, Bel, hubungan kita udah berakhir dan nggak ada apa-apa lagi di antara kita. Sat, tapi sekali lagi tolong dong, Satria, maafin aku. Kasih aku kesempatan sekali lagi aja. Sat, please. Satria nggak mau. Please, maafin aku, Satria. Tabrak aku kalau perlu biar aku bisa dimaafin sama kamu. Percuma. Mau kamu lakuin apapun sekarang, gak akan ngerubah keputusan aku. Hubungan kita udah berakhir, gak ada apa-apa lagi di antara kita dan aku pengen sendiri, Bel. Aku gak mau sama kamu lagi. Minggir, Bel. Enggak, Satria. Satria! Satria! Heh, Tante, apaan sih? Kau dorong aku? maksud kamu apa? Kamu mau mengkambing hitamkan tante di depan Satria? Iya, kamu mau gitu? Satria membenci mamanya sendiri. Apaan sih, Tante? Emang apa salahnya kalau aku jujur dalam keadaan darurat kayak gini? Tapi nggak gitu caranya ya, Bel. Ini juga bukan pure kesalahan tante kok. Ini ulah kamu sendiri. Kamu yang memprovokasikan fans-fans kamu untuk membenci Sekar. Loh, kok Tante jadi mojokin aku sih, Tante? Tante nggak mau kan aku speak up soal kematiannya Laras? Oh, jadi kamu ngancam tante? Ingat ya, Bel, di saat kejadian kematian Laras, kamu ada di TKP. Jadi kalau tante terseret, kamu pun ikut terseret. Ingat itu. Loh, jadi Tante juga ngancam aku nih? Udahlah ya, Bel, udah cukup. Kita jangan saling mengancam. Sekarang ini yang tepat adalah apa? Kita cari solusi. Ini tante yakin banget, Satria pasti bakal nemuin Sekar untuk minta maaf sama Sekar. Jangan sampai kasus ini dibawa ke ranah hukum. Tante gak mau masuk penjara. Gak mau.
Sekar? Sekar, tunggu. Sekar. Satria, mau ngapain lagi sih? Udah ya mas, saya nggak mau punya urusan sama calon suami orang. Apalagi sama Bella, sudah capek urusan sama dia ya. Jadi tolong, nggak usah nyari-nyari saya lagi. Sekar, tolong. Aku harus bicara sama kamu. Dan aku mohon, kasih aku kesempatan untuk ngejelasin ke kamu. Supaya kamu gak salah paham terus. Sekar, tunggu. Tunggu apa lagi sih mas? Saya tuh masih banyak tugas. Sekarang mau ngomong apa sih? Cepetan. Kalau mau ngomong cepetan, saya masih banyak tugas. Masih banyak kerjaan. Tinggal ngomong aja kok lama banget ya. Mau ngomong apa? Kok nggak ada sih? Satria, Bella. Mana mama? Gimana dia? mama kamu tadi pas kamu pergi langsung minum obat penenangnya, terus pas aku bangunin dia nggak respon sama sekali, Satria. Nggak respon? Ma bangun, Ma. Buat penenang. Jangan-jangan obat yang kamu maksud ini, Bel. Sisa 1. Berarti Mama overdosis karena minum terlalu banyak. Bahaya. Ke rumah sakit. Kita harus bawa Mama ke rumah sakit sekarang juga. Pakai mobil aku aja, Sat. Iya. Suster, tolong disimpan. Maafin aku, Ma. Mama begini pasti gara-gara aku. Ide aku kali ini emang sangat ekstrim, Tante. Tapi ini adalah satu-satunya cara biar Satria percaya sama Tante. Apa? Tante, Satria itu bukan orang yang bodoh, kan? Dia sangat cerdas. Jadi nggak mungkin kita bohongin dia dengan cara yang biasa. Dan cara yang luar biasa adalah dengan cara Tante minum pil penenang. Enggak. Tante nggak mau. Kenapa, Tante? Kalau Tante kenapa gimana? Ah, enggak, Tante. Sedikit aja. Dokter, gimana keadaan Mama saya? Saya sudah mengeluarkan obat-obat penenang yang terlanjur tertelan. Ya, makasih dokter. Kalau begitu saya operasi dulu. Ma, lain kali jangan nekat ngelakuin hal kayak gini lagi, Ma. Aku nggak mau Mama kenapa-napa. Satria, hidup Mama, Sat. Hidup Mama nggak ada artinya kalau Mama mau dipenjarain sama anak Mama sendiri. Kalau kamu sayang sama Mama, kasus ini kamu tutup ya. Jangan kamu angkat. Mama janji, Sat. Mama janji Mama nggak akan ngulangin lagi. Ya. Ya udah, Ma. Untuk sekarang nggak usah dipikirin dulu. Yang penting Mama istirahat, fokus sama pemulihan. Biar cepat sembuh ya. Iya. Kasih. Tante, ini ada chat masuk. Tan. Aduh, ada aja masalah ya. Ini bener-bener ya, staf restoran Mama itu nggak becus banget sih kerjanya. Masa dana bocor, terus pasti
bakalan marah dong sama mama. Ini gimana ya? Aduh. Coba lebih tenang dulu dong, Ma. Sabar. Kondisi mama aja masih sakit. Jangan apa-apa tuh pakai emosi, dikit-dikit marah-marah. Semua tuh bisa diselesain baik-baik. Udah, ayo. Anterin mama ke resto sekarang. Ayo, mama harus ke resto sekarang juga. Daripada mama ke resto, mendingan kita ke rumah. Istirahat. Sat, kalau bukan mama siapa lagi coba yang diandelin, ha? Cuman mama kan yang bisa diandelin. Udah, ayo, Sat. Ma, nggak usah diungkit karena aku nggak bisa bantuin handle resto. Yang mau aku jadi polisi siapa? Mama kan? Ini adalah konsekuensi pekerjaanku, Ma. Mama jadiin kamu jadi polisi, bukan tanpa alasan, Satria. Dengan kamu jadi polisi lah cara mama buat mencari keadilan hukum yang gak pernah mama dapeti saat papa kamu meninggal. Bikin laporan keuangan jangan terlalu jujur, mana bisa untung, markup semuanya. Dan bikin laporan keuangan fiktif, seperti biasanya buat investor, atau kamu saya pecat. Aku nggak tahan harus ngikutin perintah Bu Astari. Apalagi aku dipaksa bikin laporan keuangan fiktif dengan markup semua nominalnya. Mas, aku udah nggak tahan kerja di sini. Mentalku nggak baik-baik aja. Menurut kamu gimana ya, Mas? Aku minta maaf, belum bisa jadi suami yang baik, yang belum bisa memenuhi kebutuhan keluarga. Kita sampai kamu harus ikut kerja dan tertekan di sana. Mas Farhan baru keterima kerja dan belum gajian. Dan aku nggak ada tabungan sama sekali. Sebaiknya aku bertahan dulu di sini. Seenggaknya sampai Mas Farhan gajian. Dahlia, kamu ini bisa kerja nggak sih? Gak becus banget kerjaan kamu. Kamu ngerti nggak job kamu? Hah? Iya Bu, maaf tapi saya nggak mau. Udah diam, jangan protes. Kalau kamu nggak betah kerja di sini, silakan angkat kaki. Yang gantiin kamu tuh banyak. Bu, tolong Bu jangan pecat saya mohon. Ya udah, kalau kamu nggak mau dipecat, cepet kerjain laporan keuangan resto. Saya tunggu sampai pagi. Kirim ke email saya. Hah, pusing gara-gara kamu. Ayo. Udah aku pikirin mateng-mateng. Aku nggak bisa bikin laporan fiktif lagi sesuai perintah Bu Astari. Aku nyerah, kalaupun aku harus dipecat. Dari tadi order taksi dan ojek online tapi nggak berhasil. Ini aku harus jalan dulu nunggu di mana ya, nunggu ojek. Aku cari ojek kali ya. Ini nggak ada tukang ojek apa ya? Jalanan sepi banget, nggak ada ojek lagi. Itu kayaknya ojek. Bang ojek bang. Kayaknya bukan ojek ya. Motor itu ngikutin aku. Aku harus cari pertolongan. Tolong. Tolong, saya udah punya suami. Tolong, jangan apa-apain suami, saya udah punya suami. Tolong. Cukup, Mas. Udah 5 kali aku tolak kamu, Mas. Aku sangat berterima kasih sama kamu karena kamu udah jujur sama perasaan kamu sendiri. Tapi aku nggak mau jadi orang yang terkesan jahat. Aku nggak bisa terima ini semua, Mas.
Kamu lihat. Aku udah dilamar sama orang. Jadi aku minta sama kamu stop untuk kejar-kejar aku. Mau sekeras apapun kamu cinta sama aku nggak bisa terima ini semua. Maaf. Dal. Tapi kamu itu, Dal, cuma punya aku. Dan kamu cuma punya aku. Apa kurangnya aku sih, Dal? Cukup, Mas. Ini bukan masalah kurang atau enggaknya. Tapi aku nggak bisa terima kamu. Dahlia. Ini semua gara-gara kamu, Dahlia. Coba aja kamu gak nolak aku. Kamu gak bakal kayak gini. Tolong lepasin saya. Hei, kamu bilang sekarang tolong! Yes. Gak usah nangis. Lo pikir lo bisa kamu? Hah? Ini yang kamu mau. Bayu. Coba kamu perhatikan. Ada jejak ban motor yang rem mendadak. Dan arahnya ke pembatas ini. Apa mungkin korban diserempet lalu terjatuh, Dan? Kita masih belum bisa mastiin semuanya. Sampai kita punya bukti yang kuat. Pelan-pelan. Ya, pelan-pelan. Pelan-pelan. Ada apa, Dan? Saya kenal sama jenazahnya. Saya tahu orang ini. Dia karyawan di restoran mama saya. Izin, Dan. Saya menemukan tas korban di sungai. Tidak jauh dari korban ditemukan. Tapi kondisinya sudah basah kuyup. Gak masalah. Bawa ke kantor sebagai tambahan barang bukti. Sedang. Dan, di sini ada dompet dan HP korban. Saya akan perbaiki dulu agar bisa memeriksa kontak keluarga korban, Dan. Ya. Lakukan yang terbaik, Bayu. Saya juga akan menghubungi mama saya. Siapa tahu mama saya bisa bantu pelacakan keluarga korban. Selamat pagi. Hei. Kamu siapa? Main nyelonong masuk aja ke tempat orang. Resto ini belum buka. Saya datang ke sini bukan untuk makan. Tapi untuk mencari istri saya. Karena istri saya semalaman belum pulang. Saya Farhan. Saya suami Dahlia.
Apakah ibu sudah menyuruh istri saya untuk lembur sampai pagi? Yang kamu cari maksudnya Dahlia. Dahlia nggak lembur ya, Mas. Hello, memang sih saya menyuruh dia untuk revisi keuangan resto. Tapi bukan berarti untuk nyuruh lembur di sini. Maaf kalau saya lancang. Saya harus periksa sendiri ke dalam. Bentar dulu. Jangan. Dahlia! Lancang banget kamu ya. Gak sopan banget. Mas, hello. Oh my God. Dikasih tahun yang susah. Ada? Gak ada kan? Ya iyalah sih dikasih tahunnya. Sat? Loh, ini kan masih siang. Oh kamu udah pulang? Aku nemuin jenazah. Jenazah di jembatan. Tapi wajah dan pakaiannya aku kenal banget. Dia adalah staf keuangan Mama. Maksud kamu Dahlia? Ya, Dahlia. Dahlia? Apa yang terjadi sama istri saya? Oh, kebetulan kok kayak gitu. Jadi gini, kami dapat laporan bahwa ada penemuan jenazah di bawah jembatan. Setelah kami identifikasi, ternyata itu adalah staf keuangan dari mama saya. Kalau Mas nggak percaya, boleh ikut saya ke rumah sakit untuk identifikasi jenazah. Oh iya, Ma, untuk resto tolong ditutup dulu hari ini ya. Nanti ada staf kepolisian yang datang. Mereka mau ambil barang-barang Dahlia. Ini adalah bagian dari penyelidikan. Restonya mama tutup. Ya oke. Silakan Mas ikut saya. Berhenti! Cepat berhenti! Gimana bang? Bang. Cepat turun! Cepat turun! Kalau turun, turun! Cepat turun! Cepat turun! Tolong Bego! Woi! Bang mau kemana bang? Bang mau kemana bang? Bang! Pergi lu! Cabut! Mbak, nggak apa-apa. Nggak apa-apa Mas. Makasih banyak ya Mas sudah bantuin saya. Sama-sama. Mbak, lain kali hati-hati ya. Di sini tuh banyak banget kejahatan. Oh ya, saya Hardi. Saya Sekar Mas. Mbak Sekar mau kemana ya? Saya mau ke rumah sakit. Ya udah kalau gitu saya permisi dulu ya Mas. Mau pesan ojek. Mbak. Maaf. Boleh nggak kalau nggak keberatan saya anterin aja? Mbak tenang aja, saya bukan orang jahat kok. Saya cuma khawatirnya kalau misalnya nanti ada begal lagi di depan Mbak. Mau ya? Iya Mas. Tunggu sebentar, saya ambil motor saya dulu. Sebentar ya. Aduh, nyebelin banget sih. Kenapa coba Dahlia itu pakai mati duluan? Jadinya aku yang repot pakai revisi keuangan sendiri. Kalau aja para investor tahu nih keuangan resto lagi drop, mana mau mereka ngegelontor uang. Hah? Loh, ntar dulu deh. Ini kok angkanya balik lagi ya? Apa si Dahlia setting sendiri kayak begini? Ngeselin banget sih. PR nih. Hah? Siapa? Siapa itu? Suara siapa itu? Tapi kok suaranya kayak suara Dahlia ya? Dahlia! Curang. Jahat. Mati.
Bella, kenapa Tante? Bu, Bella. Tante takut. Itu di situ ada hantu. Ada hantunya Dahlia, Bella. Maaf Pak, Ibu Astari ini baru keluar dari rumah sakit. Mungkin masih dalam pengaruh obat. Iya. Maaf Bu, kami datang kemari untuk melakukan pemeriksaan tempat kerja Dahlia. Sesuai dengan surat perintah penyelidikan. Mas Ardi, makasih ya. Udah repot-repot nganterin saya ke rumah sakit. Sama sekali nggak ngerepotin. Oh iya Mas, ini tangannya luka loh. Saya obatin dulu ya Mas. Gak usah, lagian cemen banget. Luka begini aja pakai diobatin. Nanti kalau didiemin kelamaan bisa infeksi loh. Udah ya Suster Sekar, kamu itu nggak perlu khawatirin saya. Kita juga pasti bakal sembuh sendiri kok. Ya udah deh Mas, kalau gitu saya masuk dulu ya ke dalam. Nganterin muka gila. Siapa lagi nih laki? Jadi ada alasan lagi buat ketemu sama Suster Sekar. Apaan lagi tuh? Lu hati-hati kalau kenal sama orang baru. Lu mau-maunya aja dianterin sama dia. Gua lihat nih orang nih, auranya kagak ada bagus-bagusnya, gelap, bau amis lagi. Sekar, kamu dari mana aja? Ada kasus penemuan mayat lagi di Jalan Jembatan Merah. Saya mau minta tolong sama kamu, temui keluarga korban untuk melihat jenazahnya. Kamu kesana sekarang ya? Baik Bu. Pokoknya lu hati-hati ya, gua kagak suka sama dia. Tuh kan, anak baru kalau dibilangin selalu gitu arwah. Kenapa sih harus ketemu sama Satria dalam kondisi kayak gini? Kalau aja kemarin dia nggak ninggalin aku gitu aja, pasti nggak bakalan canggung kayak gini situasinya. Permisi. Maaf Mas, saya Suster Sekar, perawat yang akan membantu keluarga korban untuk mengidentifikasi jasad korban. Sekar kayak nggak nganggap aku ada. Ini juga salah aku. Gara-gara kemarin mau bicara empat mata, tapi nggak jadi. Sekar pasti bete banget. Iya Bu, saya Farhan. Saya suami Dahlia. Baik Mas Farhan, saya antar sekarang ya ke kamar jenazah. Mari Mas. Jadi benar, ini jenazah dari istri Mas Farhan. Dari hasil visum ditemukan beberapa luka lebam Mas. Mas Farhan, kami dari pihak kepolisian menyarankan untuk dilakukan autopsi lanjutan. Iya, saya izinkan untuk otopsi. Saya juga ingin tahu kenapa istri saya meninggal. Baik, sebelumnya saya butuh menanyakan beberapa hal, Mas. Catat. Kapan terakhir kali Mas bertemu sama almarhumah? Kemarin, Pak. Saat saya mengantar istri saya kerja di restoran Bu Astari. Dan terakhir pembicaraannya adalah di voice note ini, Pak. Aku nggak tahan harus ngikutin perintah Bu Astari. Apalagi aku dipaksa bikin laporan keuangan fiktif dengan markup semua nominalnya.
Dia mengeluh, Pak. Dia nggak kuat kerja di restoran ibu Anda. Saya meminta polisi lain untuk menangani kasus ini, Pak. Kenapa harus polisi lain? Komandan saya ini adalah polisi yang sangat adil. Saya terima itu. Karena saya tahu tidak mudah bagi Anda untuk menerima saya. Terutama karena saya punya hubungan kekerabatan dengan pemilik resto. Tapi jangan khawatir, Mas. Saya yang jamin. Keadilan pasti akan ditegakkan. Dan yang mengurus ini semua bukan saya, melainkan polisi lain. Sat. Gimana, Sat? Masalahnya udah clear? Belum. Kemungkinan Mama akan dipanggil pihak kepolisian untuk memintai keterangan lebih lanjut atas kasus meninggalnya Dahlia. Aduh, kenapa Mama ikut-ikutan kena sih? Karena sejauh ini barang bukti yang dimiliki polisi, Mama adalah orang terakhir yang bertengkar dan berseteru sama Dahlia. Iya, tapi Mama nggak tahu apa-apa. Mama emang marahin dia, tapi itu pun karena kerjaan dia itu nggak bagus. Hanya itu kok, Sat. Tapi Mama nggak ngebunuh dia, beneran. Udah, Mama tenang aja, Ma. Mama tinggal bilang apa yang Mama tahu. Kalau Mama nggak salah, Mama nggak akan ketakutan. Tapi gimana, Sat? Kalau seandainya arwah penasaran Dahlia neror Mama gimana? Mama takut banget. Orang penasaran gimana sih maksudnya? Iya, saat tadi tiba-tiba Tante Asari itu ketakutan keluar ruangan, dia panik banget. Katanya dia ngeliat arwah yang dia yakinin itu adalah arwahnya Dahlia. Aku nggak percaya gitu-gituan. Ini cuma karena Mama overthinking. Ya intinya Mama harus bersiap kalau misalnya besok polisi manggil Mama untuk dimintai keterangan lebih lanjut soal Dahlia. Dan yang akan ngurus kasus ini anggota aku, Jovi. Aku nggak bisa urus kasus ini karena aku dan Mama punya hubungan kekerabatan. Dahlia, kenapa kamu cepet banget ninggalin aku, sayang? Maafin aku. Mana ya dia? Sus? Sus Sekar? Gue merinding ya? Orang jenazah lagi. Suster Sekar. Itu dia manggil tuh. Pasti di situ. Suster. Ini pasti Suster Sekar ya? Tolong! Kenapa gue nggak bisa gerak dan teriak? Kamu harus mati.
Dahlia. Kamu harus mati. Tolong. Mas Hardi, Mas ngapain ada di sini? Jangan sampai gue kelihatan penakut di depan Sekar. Mas Hardi ini kenapa sih? Saya nggak apa-apa kok. Mas yakin gak kenapa-napa? Ya saya nggak apa-apa. Terus Mas Hardi kayak megangin tangan gitu kesakitan. Ada yang luka? Oh, ini cuman luka. Loh, kok hilang? Padahal tadi jelas-jelas gue dicakar hantu. Iya, aku juga bingung tadi ada kejadian aneh di sini. Mungkin Mas Hardi ini lagi halusinasi. Iya kali ya. Oh ya, Sekar. Ini tadi aku kesini mau ngembalin nemtek kamu yang jatuh. Nih. Besok aku jemput kamu lagi ya. Tapi di depan. Gak di sini. Permisi. Kayaknya Mas Hardi lagi nutupin ketakutan atas apa yang terjadi sama dia. Jangan-jangan itu arwah yang neror Mas Hardi. Ya gitu. Jangan maju lagi. Kayaknya ada arwah mendekat. Ada arwah siapa, Bang? Tahu juga. Belum di ospek nih. Belum kenalan. Kayaknya dia marah banget sama lu. Kenapa sih? Lu apain dia? Apa jangan-jangan ini arwah yang neror Mas Hardi, Bang? Terus arwah ini marah karena saya nolongin Mas Hardi. Hantu kali. Lu juga aneh-aneh sih. Hardi lah lu bantuin segala, udah biarin aja tuh anak. Bang, dia nyakar saya, Bang.
ada, hilang. Lukanya bisa hilang, Bang? Wah, lukanya gaib tuh. Bang, tadi Mas Hardi juga mau nunjukin lukanya. Tapi saya nggak sempat lihat. Sebenarnya apa yang terjadi, Bang? Awas tuh, sini. Gua lawan nih. Sembarangan aja. Dia belum tahu gua nih. Kuat banget nih arwah. Dendamnya kegedean nih. Gua udah kagak sanggup melawan dia nih. Wah, rese nih. Wah, lemes gua. Siapa kamu? Kenapa kamu semarah ini sama kita? Jangan ikut campur. Kenapa kamu bisa berubah jadi apa? Bukannya kamu manusia? Memang dia arwah yang bisa berubah jadi manusia. Karena dia punya misi penting. Khusus kagak kayak lu. Urusannya cuma laki-laki atu itu. Ubah saya jadi manusia. Saya mau ada di sebelah suami saya. Enak aja. Sembarangan lu pikir gitu gampang. Kagak. Lu dendam kegedean gitu. Lu bakal ngerusak nih tatanan manusia. Saya harus hancurkan kamu. Supaya saya bisa serap energi dan kekuatan kamu. Jangan hancurkan Bang Jali. Kamu nggak bisa hancurin Bang Jali. Aku udah coba sisirin seluruh TKP. Nggak ada kejanggalan. Nggak ada barang bukti baru juga. Kalau kayak gini, sulit untuk menentukan apa penyebab kematian korban. Kecuali menunggu hasil otopsi. Balap liar lagi. Nggak ada kapoknya mereka ini. Halo Bayu, tolong kirim tim patroli ke TKP penemuan jenazah di Jembatan Merah. Ada balap liar lagi di sini. Feeling saya bilang ada kaitannya antara balap liar sama kematian Dahlia. Tolong segera. Makasih. Pak, tunggu Pak! Pak! Woi! Woi, berhenti! Cabut, polisi, cabut! Woi! Komandan, apa yang terjadi nih? Pelan-pelan, Dad, pelan-pelan.
Sudah selesai ya, Mbak? Hah? Mas Satria, Mas, ya ampun, Mas Satria, Sus, petangin Sus. Ayo cepat tangani Cepat, ini tangani, pasien Sus. tabrak lari. Harus segera Petangin Sus ditangani. sekarang. Ini lukanya harus segera dibersihin. Satria, apa yang terjadi sama kamu? Aku jadi ngerasa ikut sakit ngelihat kamu terluka kayak gini. Kamu harus bertahan ya, Sat. Maafin aku kalau aku terkesan terlihat sangat egois karena nggak bisa ngebuka jati diri aku yang sebenarnya. Dokter, gimana kondisi saya? Syukurlah, hanya ada luka luar, tapi tidak ada pendarahan dalam. Saya permisi dulu, nanti akan dilanjutkan oleh Suster Sekar. Makasih, Dok. Satria, Satria, gimana keadaan kamu Satria? Mama denger, kamu katanya korban tabrak lari di jalan ya? Ngapain kamu di sini? Saya nggak mau ya anak saya tuh dirawat sama kamu. Pergi sana. Wah, aku berhak memilih siapa yang merawat aku di sini. Dan aku maunya Suster Sekar. Maaf ya, saya masih ada kerjaan lain. Permisi. Kok Satria nggak pakai cincin couple-nya ya? Kemana cincin itu? Kalau aku nanyain itu sekarang, yang ada bakalan jadi permasalahan panjang sama Bella. Loh, Sat, cincin kamu mana? Bel, udah ya, kita cari minum dulu. Biar Satrianya istirahat, nanti kalau Satrianya fit, kita datang lagi. Oke sayang? Satria, Mama sama Bella keluar dulu ya. Kamu sehat-sehat. Udah. Sekar bakal marah nggak ya? Karena gue lupa buat temuin dia. Sekar. Kamu nyariin siapa? Kamu cariin mama aku ya? Atau cariin ceker mercon? Apaan sih? Kamu nyindir saya ya? Kamu tuh jadi orang jangan terlalu sensitif. Jangan mudah tersinggung. Gak baik. Gak boleh terlalu tegang, Suster. Hidup itu harus ada bercandanya. Bercanda? Iya. Enggak. Udah, damai ya. Kayaknya diem. Bawel banget sih. Bilang aja kamu tuh sengaja kan. Sok-sok ngelitikin aku. Padahal modus mau pegang-pegang polisi ganteng. Apaan sih? Ngaku. Enggak. Nih ya, aku suntik jarumnya ke mulutnya Mas Satria aja ya biar diem. Ampun. Bayangin, kalau itu disuntik ke mulut aku, terus mulut aku jadi kaku, jadi kebas. Nanti siapa yang jahilin kamu? Yang ngatain kamu, yang ngisengin kamu. Terkangen tau? Ah, pede banget. Iya, aduh, lemes nih. Masa pasien diginiin, pasien tuh harus dirawat dengan baik. Saya suntik beneran deh sekarang. Sekar milikku. Dan hanya akan menjadi milikku. Aku nggak akan biarin siapapun ambil dia dari aku. Sekar, kamu dari mana? Dari IGD. Aku habis nanganin pasien kecelakaan tadi. Kasus pembunuhan di sungai kemarin, akhirnya udah masuk tahap forensik loh. Kalau dipikir-pikir, kasihan banget ya. Kayak pembunuhannya tuh kejam banget ya. Ya semoga aja kasusnya cepat dapat titik terang ya. Iya. Di sini pasti ada arwah. Apa itu arwah Dahlia? Aku yakin arwah Dahlia yang ngelakuin ini semua. Tapi aku nggak bisa jadi laras di sini.
lagi? Istri kamu kenapa? Istri kamu kenapa? Tak, pergi kagak lu. Pergi gua masukin botol, gua tutup, gua buang ke laut. Kagak ada yang bisa nyelamatin lu lagi. Pergi sana. Enggak. Gua nggak ada. Kenapa dia bisa berubah menjadi manusia sedangkan aku tidak? Emang urusannya sudah begitu, takdirnya sudah begitu. Lu kagak kenapa kan? Saya baik-baik aja kok. Lagian abang sih kemana? Saya nyariin tahu bang. Takut abang kenapa-napa. Nah, gua gak kenapa. Hati-hati lu. Tuh arwah bakal ngamuk sama siapa aja bikin dia marah. Marah tenaganya gede banget. Gua aja peletoy begini. Tapi saya masih penasaran bang. Apa hubungan arwah itu sama Mas Hardi? Apa jangan-jangan bener ya kata Bang Jali. Kalau Mas Hardi itu nggak sebaik yang kita kira bang. Tapi saya mau tetap buktiin secara langsung. Saya mau buktiin sendiri. Loh, Mas Hardi? Kok ada di sini, Mas? Aku kan udah janji sama kamu buat jemput kamu kalau kamu udah selesai kerja. Dan sekarang aku tepatin janji aku. Apa nggak ngerepotin ya, Mas? Aku sama sekali nggak ngerasa direpotin kok. Justru malah aku sangat berterima kasih sama kamu. Karena kamu udah berkali-kali bantuin aku. Oh ya, aku punya sedikit hadiah kecil buat kamu. Hadiah apa ya, Mas? Maaf, Mas Hardi. Apa ini nggak terlalu berlebihan ya? Enggak kok. Anggap aja ini bukti terima kasih aku ke kamu. Mas. Dipakai ya? Yuk. Pak, tunggu Pak! Pak! Aku nggak boleh tinggal diam. Pengendara motor itu, dia bisa ngebahayain Sekar. Aku harus hubungin tim patroli. Mas, itu kayaknya ada begal ya, Mas? Kamu tenang aja. Aku hadapin mereka. Jangan, Mas, ini bahaya, Mas. Mas, putar balik, Mas. Kamu tenang ya. Serahin barang kalian. Enak aja lo barangku. Komandan, kami sudah berusaha untuk mengikuti laju motor yang komandan sebutkan. Tapi kami gagal dan untuk mengikutinya. Maafkan kami, Komandan. Tapi apa lebih baik Komandan kembali ke ruang rawat? Saya takut terjadi apa-apa sama Komandan. Takutnya luka Komandan semakin parah. Ya kan, Pak? Iya, betul, Nan. Kalian gak usah repot-repot khawatirin soal saya. Saya tahu apa yang harus saya lakukan. Tapi saya ucapin terima kasih untuk perhatiannya. Aku bener-bener gak tahu gimana nasib Sekar saat ini. Mangsa baru, Bos. Diam lu. Mangsa baru. Dengar ya, lo semua cabut. Ini waktunya gue party sendirian. Oke? Ya, Bos. Bentar.
Nih, ada duit. Beliin minuman, oke? Siap, Bos. Kalian boleh party juga. Kesana. Selamat bersenang-senang, Bos. Makasih, Bos. Ya. Cukup, Mas. Ini bukan masalah kurang atau enggaknya. Tapi aku nggak bisa terima kamu. Enggak, Dahlia. Dahlia. Kamu pikir kamu tuh wanita paling cantik di bumi. Kamu salah besar. Bener kan naluri gua? Ini laki-laki jahanam. Siapa sih ketok-ketok? Biasa juga main masuk-masuk aja. Ah! Woi! Siapa nih? Kok nyala? Kabur. Kamu harus... Saya di mana, Bang? Menjadi... Saya ada di mana, Bang? Lu tuh ada di tempat laki-laki yang gue bilang jahanam itu. Untung lu diselamatin sama Dahlia. Oh, Dahlia. Bukannya kemarin dia marah ya sama saya? Saya jadi penasaran, Bang. Ada hubungan apa Rodalia sama Mas Hardi? Pokoknya lu sekarang harus hati-hati. Jangan bikin masalah lagi. Apalagi deket-deket sama tuh laki-laki. Iya, Bang. Moga-moga aman deh sekarang. Saya capek deh ngurusin lu. Woi! Apa bebal deh? Gak bisa dibilangin lu ya? Dasar emang bebal beneran. Woi! Gue udah bilangin lu. Jangan ganggu-ganggu manusia lagi. Gak bisa lu dibilangin sekali. Malah melotot. Dipikir gue takut sama lu melotot. Kagak, geli. Mau ngapain lu? Sono pergi. Enak aja lu. Kepret lu baru tahu lu. Bang. Hah? Rodalia ada di sini, Bang. Nah ini lu gue tarik-tarik biar lu jauh dari dia. Mau ngapain lu sekarang? Dipikir lu merah, gue demen sama lu. Kagak. Lu dibilangin bandelnya. Udah, lu pergi sana. Nah, lu jauh deh. Iya, Bang. Gua kepret lu. Kenapa kamu cekik aku?
Apa salah aku? Kembalikan kalungku. Kalung? Oh, apa yang kau maksud? Kalung pemberian dari Hardi? Apa Hardi udah ambil kalung itu dari kamu? Tapi gimana bisa? Apa kamu korban Hardi? Tapi gimana caranya aku buktiin ini? Aku harus pancing Hardi supaya dia mau cerita soal ini. Aku pinjam dulu ya kalung kamu. Dan aku akan bantu kamu nemuin siapa yang udah... Permisi. Selamat siang, Mas Farhan. Siang, Pak. Maaf. Apa jenazah istri saya sudah bisa dibawa pulang? Sudah. Karena hasil otopsinya juga sudah keluar. Pihak rumah sakit akan mengurus kepulangan jenazah supaya bisa segera dimakamkan. Maaf, Mas Farhan. Boleh saya izin lihat fotonya Dahlia? Iya, Pak. Maaf Mas Hardi, apa ini nggak terlalu berlebihan ya? Enggak kok. Anggap aja ini bukti terima kasih aku ke kamu. Saya merasa pernah melihat kalung ini. Itu kalung kesayangan istri saya. Lapor Dan. Ya. Pelaku balap liar yang menabrak komandan sudah diketahui identitasnya. Motornya sudah terlacak dan sekarang lokasinya berada di showroom motor bekas milik Hardi. Ya, makasih laporannya. Siap, Dan. Misi Mas Farhan. Mas, jenazahnya Dahlia sudah siap dibawa pulang ya. Mari saya antarkan sekarang ke kamar jenazah. Terima kasih, Sus. Sekar, tunggu. Aku mau lihat kalung kamu. Kalung saya? Ya. Nggak salah lagi. Ini kalung milik Dahlia. Bahkan Dahlia masih menggunakan kalung ini di hari di mana dia terbunuh. Mas Farhan, boleh tunjukkan foto yang tadi ke Suster Sekar? Ini sama persis, Mas. Kalau kalung ini diberikan Mas Hardi untuk Dahlia, itu berarti... Berarti ada potensi bahwa Hardi adalah Dahlia. Jadi istri saya oleh begal yang suka balapan di Jembatan Merah. Ya. Mereka harus membayar mahal. Mereka harus dihukum berat. Mas, tenang ya. Ya kepolisian nggak mungkin tinggal diam. Kami janji kami akan menangkap Hardi. Tapi semuanya butuh proses. Kami butuh bukti yang kuat untuk bisa menangkap Hardi. Karena kalung ini aja nggak cukup untuk dijadikan bukti. Serahkan sama kepolisian deh. Tufi bersiap. Kita atur rencana untuk penangkapan komplotan begal itu. Siap, Dan. Kayaknya saya bisa deh bantuin rencana kalian. Gimana kalau saya yang jadi umpannya? Hardi? Sekar, aku nungguin kamu loh. Aku kirain kamu nggak jadi datang loh. Maaf ya Mas, saya agak sedikit terlambat. Oh ya Mas, ini kenalin abang saya. Baru aja pulang dari Papua Mas. Kemarin dia di Papua ada usaha batu bara. Tapi sekarang udah mutusin pulang lagi ke Jakarta karena mau buka usaha di sini. Oh gitu. Ya, begitulah Mas ya. Roy. Hardi Mas. Hardi. Ya Hardi. Saya lihat-lihat motor-motor di sini
Bagus-bagus ya. Saya lagi cari motor yang gesit. Apa Mas Hardi ada rekomendasi? Wah, Mas Roy datang ke tempat yang tepat, Mas. Rekomendasi. Oh, ini Mas. Ini keluaran terbaru kita di showroom ini. Wow. Kalau gitu boleh saya foto, Mas? Buat perbandingan sama showroom-showroom lain. Boleh, silakan. Ya, saya jamin lah kalau Mas Roy itu nggak bakal nyesel. Selain saya bisa kasih garansi yang bagus, harga juga pasti spesial. Karena kan Mas Roy itu kakaknya Sekar. Oke, Mas. Saya foto ya, Mas ya? Ya, silakan. Boleh juga nih kakaknya Sekar. Kayaknya duitnya banyak. Bisa jadi korban gue selanjutnya. Semua plat nomor ini palsu, Dan. Palsu? Palsu. Dan semuanya tidak terdaftar, Dan. Karena motor-motornya bagus saya lihat ya. Saya pesan 10 unit. Ya. Wah, 10 motor ya Mas ya? Jadi 10 motor ini berapa, Mas Hardi? Kalau untuk Mas Roy, ya 150 juta aja lah, Mas. Aman, Mas Hardi. Kalau gitu saya telepon dulu ya orang keuangan di kantor saya. Silakan, Mas. Mas Hardi, saya boleh numpang ke toilet gak? Oh iya, Sekar toiletnya di belakang situ. Bentar ya. Mas, bentar ya. Saya siapin dulu semuanya. Silakan, Mas. Nah. Halo. Komandan, kirimkan tim sekarang, Komandan. Kita akan melakukan penggerbekan sekarang juga, Komandan. Baik, tim akan segera datang untuk melakukan penggerebekan. Tolong kendalikan kondisi di sana. Siap, Komandan. Bayu, buatkan surat penangkapan. Siap, Dan. Oh, ternyata lo polisi. Lo pikir lo bisa ngibulin gue? Dan gue pastikan, ya, lo gak bakal bisa keluar dari sini. Lo pikir lo bisa ngibulin gue? Hah? Sekarang saya sakit. Berani-berani lo sekarang. Lo mau sama kayak Dahlia yang udah bikin gue marah. Tahu kenapa gue marah? Karena dia nolak gue berkali-kali. Itu yang bikin gue marah. Ini Mas Hardi yang bunuh Dahlia. Iya. Dahlia itu, Dahlia orang bodoh. Asal lo tahu ya, gue bisa kasih semuanya ke Dahlia. Tapi apa? Tapi dia lebih beco miskin itu daripada gue. Dahlia beruntung. Karena dia nggak sama laki-laki biadab kayak kamu. Lo ini udah tahu semuanya. Kalau gue biarin lo hidup, ini pasti bakal bahaya buat gue. Lo dan komplotan lo itu harus mati! Ini kenapa? Kok gini? Dahlia, kamu ada di sini. Lepasin! Mau pikir kau bodoh, hah? Nanti polisi dan itu bakal bisa ngelacak lo. Balikin aku! Sini!
Bangun lo. Bang, kita harus kejar Hardi, Bang. Tadi saya ngerasain arwah Dahlia ada di sini. Bahkan dia nyerang Hardi. Dan Hardi tadi mau bunuh saya, Bang. Ayo buruan. Arwah Dahlia pasti mau balas dendam sama si Hardi. Ayo, berangkat. Ayo. Saya nggak bisa hubungin Sekar. Ini nggak beres. Nggak beres. Ayo jalan. Oke, Dan. Jovi. Dan, Jovi pingsan. Ada bekas merah di lehernya. Sepertinya Jovi dicekik. Jov. Jovi bangun. Jovi. Apa yang terjadi, Jovi? Di mana Suster Sekar? Suster Sekar. Saya nggak tahu, Komandan. Tadi Hardi mengetahui penyamaran saya. Saya curiga Suster Sekar dibawa oleh Hardi dan komplotannya. Kita nggak bisa tinggal diam di sini aja. Kita harus cari Hardi kemanapun dia pergi. Kita harus selamatkan Suster Sekar dan kita harus seret Hardi ke penjara. Siap nih. Siap, Dan. Kamu nggak apa-apa kan? Aman, Dan. Ayo. Motor gue nyala sendiri. Berhenti! Tolong! 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 Jangan! Jangan! Gua gak mau mati! Tolong! Tolong! Aku gak mau mati! Tolong! Lepasin gue! Tolong! Kamu harus mati! Gua gak mau mati! Gua masih mau hidup! Tolong! Tolong! Ah! Ah! Lepas! Kamu harus mati denganku! Tolong lepasin gue! Lepaskan Dahlia. Dahlia, stop. Lepasin Dahlia. Dahlia, aku tahu kamu mau balas dendam kamu. Tolong jangan lakukan ini semua ya. Hardi akan dapat balasan yang setimpal di dunia. Sekarang biarkan polisi yang membawa dia. Dia harus mati. Dahlia, suami kamu pasti lebih rela kalau Hardi masuk penjara. Selama ini suami kamu menuntut keadilan atas kematian kamu. Dia sangat cinta sama kamu, Dahlia. Dan dia melakukan apa saja, semua hal dia lakukan demi mengungkap kematian kamu. Dan sebentar lagi, semuanya akan selesai. Kamu bisa pergi dengan tenang, ya?
Tolong! Itu Ardi. Tangkap dia. Gua gak mau mati, tolong! Tolong! Pak, tolong saya! Tolong saya, Pak! Ayo, pegang tangan! Ayo, Pak! Kuat, Pak! Kenapa ya? Ayo, Pak! Hardi, kamu kami tangkap dengan tuduhan sesuai pasal 338 KUHP karena kamu dengan sadar dan sengaja menghilangkan nyawa seseorang dan kamu membuang jenazahnya di jembatan ini. Jangan-jangan begal di kampung sini nih. Kita tangkap, gebukin aja. Mundur. Cukup! Saya harap semuanya tenang. Percayakan semua ini kepada pihak kepolisian. Kalian semua tahu kan, ini negara hukum. Dilarang untuk main hakim sendiri. Hari! Sain lo. Udah. Biar. Laporan. Tersangka meninggal di tempat. Bawa dan urus jenazahnya. Sabdan. Dahlia, maafin aku. Kamu tahu, aku sangat mencintai kamu. Aku sangat bahagia bisa menghabiskan waktu bersama kamu. Insya Allah, aku ikhlas menjalani takdir ini. Ikhlas adalah tahta tertinggi dari mencintai seseorang. Di saat kita udah gak bisa lagi memiliki. Mungkin ini waktunya untuk aku mengikhlaskan Laras. Sekar, apa boleh kita dekat lagi?